terpelajar ini kemudian mendirikan organisasi. Organisasi modern pertama itu lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Pada saat itu namanya adalah Budi Utomo. Nah, hari lahir Budi Utomo 20 Mei 1908 ini diperingati oleh bangsa Indonesia itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Makanya setiap tanggal 20 Mei itu biasanya SMK Swadaya juga melakukan upacara bendera. Itu dalam rangka memperingati hari lahir Budi Utomo atau Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Budi Utomo ini lahir oleh penggagasnya adalah mahasiswa dari Stovia atau saat ini adalah kedokteran gitu. Nah, mahasiswa ini yang paling terkenal adalah Dr. Supomo, gitu, Dr. Supomo. Tetapi yang namanya mahasiswa ini kan banyak. Gitu. Nah, salah satunya adalah kalau Bapak Ibu sering lewat di Jalan Dr. Angka, itu salah satunya adalah Dr. Angka. Dr. Angka itu adalah salah satu mahasiswa Stovia yang ikut serta dalam mendirikan organisasi Budi Utomo. Gitu. Nah, setelah Budi Utomo awalnya adalah organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, gitu, dan lain sebagainya. Nah, baru nanti Budi Utomo lahir 1908 itu lahirlah organisasi-organisasi lain. Contohnya kalau Bapak Ibu pernah baca itu ada Sarekat Islam, kemudian ada Indis Party gitu. Nah, itu adalah masa awal kemerdekaan tahun 1908 sampai dengan 1920 gitu. Kemudian ketika tahun 1920 masuk 1920 hingga 1930, sikap organisasi Indonesia itu bersikap radikal. Jadi radikal ini adalah sikap yang tidak mau, Bapak Ibu, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Gitu. Contoh organisasi pada masa radikal pada saat itu kalau Bapak Ibu pernah baca itu ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu dulunya namanya adalah ISDP. Kemudian ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu juga bagian dari partai radikal. Gitu. Dan ada juga Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini lahir di Belanda pada masa radikal. Jadi Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia. Jadi sebelum itu belum ada nama Indonesia. Orang Belanda itu menyebut kita adalah Nederland Indies. Jadi kalau ditanya warga negara mana, kita warga negara Nederland Indies. Gitu. Nah, baru Perhimpunan Indonesia itu membuat organisasi namanya Indis, Indonesia, yang berasal dari di Belanda itu. Nah, baru nanti setelah itu dipakai oleh Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat sebagai nama Indonesia. Nah, di masa radikal ini juga muncul organisasi pemuda, Bapak Ibu. Organisasi pemuda ini muncul dari berbagai daerah di Indonesia. Gitu. Salah satunya misalkan organisasi pemuda Jawa itu namanya adalah Jong Java. Jong itu berarti berasal dari pemuda atau Yong. Gitu. Kemudian orang Sumatera, pemuda Sumatera membentuk organisasi juga namanya adalah Jong Sumatera Bon. Orang Ambon membentuk Jong Ambon gitu. Kemudian orang Sulawesi membentuk Jong Seletes gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, organisasi-organisasi ini kemudian berkumpul pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober pada saat itu 1928 untuk bermusyawarah dalam namanya adalah Kongres Pemuda. Kongres Pemuda II di Batavia pada saat itu sekarang menjadi Jakarta. Gitu. Dari hasil itu ada 3 poin sebetulnya dari Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari situ tahun 1928 itu maka sudah ada kesadaran untuk berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Jadi sebelum tahun 1945 itu sudah ada
cita-cita untuk merdeka. Begitu. Kemudian ketika masa selanjutnya tahun 1930 sampai dengan 1942, Indonesia memasuki masa bertahan. Artinya organisasi-organisasi yang muncul seperti GAPI, Gabungan Politik Indonesia, itu lebih berupaya untuk menjadikan organisasi Belanda ini untuk tujuan kemerdekaan. Jadi tidak ada perlawanan seperti masa radikal, tetapi lebih kalau bisa bilang lebih santai gitu, lebih mendukung Belanda, tetapi tujuannya untuk Indonesia merdeka, begitu. Nah, setelahnya tahun 1942 ternyata Belanda kalah dari Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Kemudian Indonesia memasuki babak baru. Di situ adalah masa pendudukan Jepang yang berlangsung sebetulnya hanya singkat sekali, tiga setengah tahun, tetapi dampaknya juga luar biasa pada saat itu. Jadi Jepang itu diterima baik oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Jepang itu datang ke Indonesia tujuannya adalah menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Tapi ternyata sampai kalah perang itu janji itu tidak pernah ditepati gitu. Nah, kenapa Indonesia kok mau gitu ya diduduki oleh Jepang, mendukung Jepang, bahkan organisasi buatan Jepang itu rame, orang Indonesia pada bergabung seperti Heigo, PETA, Seinen, Keigoden gitu. Karena yang pertama adalah bangsa Jepang ini memperbolehkan orang Indonesia itu mengibarkan bendera merah putih. Jadi sebelumnya belum, akhirnya boleh, itu kan kebahagiaan pada saat itu. Kemudian itu boleh menggunakan bahasa Indonesia, dan selanjutnya itu orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh itu dikembalikan dari pengasingannya untuk dijadikan sebagai pemerintah, membantu Jepang gitu. Itu terjadi kemudian sampai dengan tahun 1945, di mana pada saat itu Jepang sudah mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua, termasuk di kawasan Asia Timur. Indonesia termasuk tempat di situ ketika Jepang menyerah. Jepang menyerah di Indonesia. Kemudian sebetulnya awalnya adalah berita kekalahan Jepang ini itu tidak pernah sampai ke bangsa Indonesia. Jepang menutupi kekalahan itu gitu. Sampai akhirnya golongan muda, contohnya Sultan Syahrir, itu bisa mengetahui kalau Jepang itu sudah kalah melalui siaran radio luar negeri gitu. Nah, kalau kita urut secara kronologis, di situ tanggal ketika proklamasi itu dimulai tanggal 6. Jadi peristiwa menuju proklamasinya itu 6 Agustus. Itu kota Hiroshima di Jepang itu dibom atau oleh sekutu. Itu adalah titik baliknya. Kemudian karena Jepang mulai terdesak tanggal 6 Agustus itu, kemudian Soekarno, Hatta, dan Rajimanwedio-Diningrat, itu anggota BPUPKI, itu dipanggil ke Vietnam bertemu dengan Jenderal Marsekal Terauchi. Dijanjikanlah kemerdekaan pada saat itu. Nah, ternyata kemudian Jepang ini kota keduanya namanya adalah Nagasaki, kalau Bapak Ibu pernah baca juga. Itu dibom juga kedua kalinya. Dan akhirnya tanggal 15 itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu udah dua kotanya dibom, akhirnya menyerah. Awalnya ketika bangsa Indonesia itu dipanggil ke Vietnam itu, awalnya bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan itu tanggal 24 Agustus. Jadi tanggal 24 Agustus itu dijanjikan kemerdekaan. Tapi bangsa Indonesia keburu tahu bahwa Jepang itu sudah menyerah. Gitu. Bagaimana bisa bangsa yang sudah menyerah mau memberikan kemerdekaan pada bangsa lain? Gitu. Nah, kemudian tanggal 15 menyerah, bangsa Indonesia terbagi menjadi dua, itu ada golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan segera, golongan tua menginginkan untuk menunggu sidang PPKI. Dua golongan, dua pendapat yang berbeda. Akhirnya tanggal 16 terjadi peristiwa namanya adalah Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah
bisa dibilang penculikan ya Soekarno-Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Itu letaknya sekitar di Karawang di Jawa Barat. Nah, dari situ kemudian tujuannya apa? Tujuannya ternyata untuk menghindarkan Soekarno-Hatta itu dari pengaruh Jepang. Tujuannya itu. Nah, ternyata setelah itu ada tokoh golongan tua yang mencari keberadaan Soekarno-Hatta, namanya adalah Ahmad Subarjo. Kalau itu pernah baca gitu ya. Namanya Ahmad Subarjo itu datang ke Rengas Dengklok kemudian menyatakan bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi. Kalau tidak, saya taruhannya gitu. Paling tidak seperti itu. Jadi kenapa kok dilaksanakan 17 Agustus? Ya itu, jadi peristiwanya berurutan. Akhirnya rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan sampai ke kediaman Maide namanya. Maide itu adalah orang Jepang yang bersimpatik terhadap bangsa Indonesia. Gitu. Ada 3 orang yang merumuskan. Yang pertama adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di situ, Soekarno tugasnya adalah mencatat, menulis bangsa ini. Kemudian idenya adalah tulisan proklamasi, itu usulan dari Soekarno. Kemudian ada kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia, itu usul dari Ahmad Subarjo. Kemudian hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu usulan dari Muhammad Hatta. Hatta gitu. Nah, setelahnya dibacakan jadi yang hadir banyak, tetapi di satu ruangan itu hanya bertiga. Nah, setelah itu dibacakan kepada yang hadir. Nah, setelah itu Soekarno mengusulkan agar proklamasi ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir, sekitar 49 lebih yang hadir di situ. Tetapi banyak yang tidak setuju kalau tanda tangan semua, karena tujuannya dikiranya nanti hanya segelintir kelompok saja yang memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dari golongan muda itu menginginkan agar Soekarno-Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Gitu. Jadi akhirnya proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itu. Sudah selesai di situ, kemudian pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 itu di bulan Ramadan. Jadi para pemimpin bangsa ini sahur dulu dini harinya. Kemudian Soekarno pada saat itu sedang sakit malaria pada saat itu, jadi panas gitu. Kemudian di awalnya proklamasi itu akan diadakan di lapangan IKD. Lapangan IKD itu di sekitaran Monas gitu. Tapi ketika pagi itu ternyata di lapangan IKD itu sudah penuh tentara Jepang. Untuk menghindari pertumpahan darah, akhirnya bingung mau di mana, akhirnya di kediaman Soekarno saja. Itu bisa dibilang kalau bahasa sekarang beda gitu. Jadi tahlilan gitu ya. Jadi nemu bambu langsung dijadikan tiang bendera. Begitu kemudian pada saat 17 Agustus itu dilaksanakannya itu sekitar jam 10. Makanya kalau ketika detik-detik proklamasi itu jam 10 pagi gitu. Kemudian ada pengibaran bendera. Jadi paskibra pertama itu adalah Latif dan Sukun. Gitu, Latif dan Sukun. Nah, setelahnya berita proklamasi disebar melalui berbagai media, ada dari gerbong kereta, orang, suara Asia, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kilas balik proklamasi kemerdekaan. Sedikit tambahan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan itu bangsa Indonesia ternyata tidak selesai di situ. Sekutu ternyata ingin kembali menguasai Indonesia. Gitu. Makanya setelah tahun 1945, setelahnya ada sidang PPKI, setelahnya kita ada masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, mempertahankan kemerdekaan itu kita lakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan senjata,
Dan yang kedua adalah dengan jalur diplomasi. Gitu. Terkait dengan perlawanan bersenjata, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca terkait Bandung Lautan Api, kemudian ada pertempuran Medan Area, kemudian ada pertempuran Ambarawa, gitu. Kemudian peristiwa Merah Putih di Manado, gitu. Dan lainnya. Sedangkan untuk melalui diplomasi ini dilakukan melalui jalur perundingan. Yang pertama adalah peristiwa Perjanjian Linggarjati. Nah, di Perjanjian Linggarjati itu ternyata wilayah Indonesia yang disepakati, yang diakui adalah atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan wilayah lain itu bukan wilayah Indonesia. Nah, ternyata setelah Perjanjian Linggarjati itu bangsa Indonesia, bangsa Belanda itu melakukan agresi, jadi menyerang wilayah Indonesia. Agresinya namanya adalah agresi militer Belanda I. Gitu. Nah, setelahnya bangsa Indonesia kembali melakukan perundingan, namanya adalah perundingan Renville. Kenapa disebut perundingan Renville? Karena dilaksanakan di kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok di Jakarta. Hasil dari Renville membuat wilayah Indonesia itu semakin kecil. Dari awalnya adalah Jawa, Sumatera, dan Madura, diperkecil menjadi Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Gitu. Kemudian ternyata Belanda setelah perjanjian itu menyerang kembali wilayah Indonesia untuk melakukan agresi militer Belanda kedua. Sampai akhirnya wilayah Jogja, dulu ibu kota Indonesia itu di Jogja, itu dikuasai oleh Belanda. Gitu. Kemudian para pemimpin ditangkap, tapi Jenderal Sudirman melakukan perlawanan gerilya saat itu. Nah, setelah itu bangsa Indonesia melakukan serangan balik. Kalau Bapak Ibu ke Jogja pasti ada di Malioboro itu serangan umum 11 Maret. Di situ. Itu adalah kilas balik dari agresi militer Belanda itu. Nah, setelahnya kita melakukan perundingan kembali, ada Rumproyen, dan juga yang terakhir adalah perjanjian Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar ini adalah titik di mana bangsa Belanda mengakui Indonesia secara de jure. Jadi secara de facto kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tetapi secara pengakuan kedaulatan itu baru 1949. Menurut Belanda kita merdeka tahun 1949. Jadi segala kesalahan yang dilakukan Belanda itu hanya dari tahun 45 sampai 49. Nah, sebelumnya itu tidak diakui. Begitu kemudian setelah perundingan, isi dari konferensi Meja Bundar intinya adalah penyerahan kedaulatan, tetapi wilayah akan dibentuk di situ adalah RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi wilayah kita nanti bentuknya adalah federal, bukan republik. Nah, kemudian Papua, kalau Bapak Ibu perhatikan sampai sekarang kan masih bergejolak juga, itu masuk Indonesia itu tahun 1963, baru 1963. Sebelumnya itu masih diduduki oleh Belanda. Begitu kemudian setelah itu dari tahun 1949 sampai dengan 1949 sampai dengan 1959 Indonesia masuk babak baru. Itu adalah zaman pemerintahan Soekarno. Nama demokrasinya adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu artinya adalah demokrasi parlementer. Jadi selain ada presiden itu sebagai kepala negara. Setelahnya ada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu sebagai kepala pemerintahan. Gitu. Jadi pada saat itu sering berganti-ganti kabinet. Ada kabinet Sukiman, kabinet Natsir, kabinet Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, ada Juanda, gitu. Sebenarnya ada beberapa keberhasilan pada saat itu, seperti menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, kemudian inflasi yang meningkat berhasil diturunkan dan lain sebagainya. Itu di tahun 1949 sampai 1959.
Pada tahun 1959 karena sering berganti kabinet, jadi tidak stabil, akhirnya Presiden Soekarno mengemukakan untuk mengeluarkan dekret, namanya adalah Dekret Presiden 5 Juni 59. Nah, dekret ini adalah titik balik dari liberal ke terpimpin, gitu. Jadi Perdana Menteri itu sudah itu ada, digantikan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, gitu. Pada tahun ini keberhasilannya adalah berhasil mengambil Papua, ya, Irian Barat dari tangan Belanda, gitu. Nah, masa terpimpin hanya berlangsung beberapa tahun, gitu. Setelahnya tahun 1966 itu terjadi, tahun 65 terjadi peristiwa yang sangat penting juga. Peristiwa itu adalah pemberontakan gerakan 30 September 1965 yang dalamnya adalah Partai Komunis Indonesia, gitu. Nah, di situ akhirnya Soekarno sebagai presiden itu mengeluarkan surat perintah 11 Maret, gitu. Walaupun sampai sekarang versinya banyak, gitu, tetapi dari surat perintah 11 Maret yang dapat dipahami oleh dalam pembelajaran sejarah adalah penyerahan kekuasaan keamanan dari pemerintahan Soekarno kepada Soeharto, gitu. Sehingga setelahnya dari Orde Lama kemudian menjadi Orde Baru, gitu. Di masa Orde Baru itu dari tahun 1966 itu sampai dengan 1998, hampir 32 tahun pemerintahan Soeharto, gitu. Kenapa bisa berlangsung lama? Karena di situ ada penyederhanaan partai politik pada saat itu. Jadi kalau sekarang partainya lumayan banyak nih, Bapak Ibu. Kalau dulu hanya 3, itu ada Golongan Karya, kemudian P3, dan yang satu lagi adalah PDI, gitu. Dan yang selalu menang pada saat Orde Baru adalah Partai Golongan Karya, gitu. Nah, setelahnya tahun 1998 ternyata ada sejarah yang tercatat lagi, ada krisis moneter. Krisis moneter dibarengi dengan kerusuhan yang oleh pemerintah itu ditanggapi dengan kekuatan bersenjata, gitu. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998, akhirnya digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie itu menjabat dari tahun 1998 sampai dengan 2000, gitu. Setelahnya ada di B.J. Habibie ini ada referendum Timor Timur. Jadi Timor Timur itu adalah provinsi ke-27. Tetapi ketika B.J. Habibie berkuasa, itu rakyat Timor Timur ingin jejak pendapat. Nah, kebanyakan rakyat Timor Timur itu ingin merdeka dengan nama Republik Timor Leste sampai sekarang. Itu sejak 2002. Nah, setelah Habibie kemudian diadakan pemilihan. Jadi pemilihannya dulu tidak langsung di Bapak Ibu. Yang memilih itu adalah DPR yang menunjuk siapa presidennya, gitu. Nah, di situ dipilih adalah Abdul Rahman Wahid dan wakilnya adalah Megawati pada saat itu. Itu tahun 2000 sampai 2004, gitu. Nah, pada masa ini Bapak Gus Dur itu dikenal sebagai Bapak pluralisme karena ada kebijakan orang Tionghoa itu diberikan kebebasan untuk beragama dan beribadah, gitu. Setelahnya baru tahun 2004 ada pemilihan langsung, rakyat Indonesia langsung memilih presidennya. Pada saat itu yang terpilih adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gitu. Tapi sebelum Gus Dur, jadi Gus Dur itu berhenti di tengah jalan karena selesaikan. Jadi ada sidang istimewa yang menyelesaikan pemerintahan Gus Dur ini diturunkan, gitu. Digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri, gitu. Begitu setelahnya tahun 2004 itu pemilihan langsung yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala kalau tidak salah. Kemudian periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, gitu. Setelah itu 2014 ada pemilihan lagi. Itu pasti Bapak Ibu masih ingat, saya juga masih mengalami ketika zamannya Pak Jokowi yang terpilih 2 periode lagi sampai 2019
ya, 2019 dan setelahnya 2024 kemarin melakukan pemilihan lagi di era Presiden Prabowo. Nah, masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Itu mungkin dari saya terkait dengan sejarah Indonesia dari awal 1908 sampai dengan sekarang 2026.